Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita berjumpa lagi di channel Cerita Jalok, tentunya di edisi ke-7. Dan kali ini masih bersama saya Sri Wahyuni Tamrin yang memandu jalannya diskusi atau wawancara eksklusif bersama dengan dua narasumber saya malam hari ini. Kanan dan kiri yang masih tentu ganteng dan masih tentu semangatnya masih tentu banyak. Dan di samping kanan saya langsung saja saya perkenalkan ada Bung Asgar Saleh, ya, Direktur LSM Rorano, dan di samping kiri saya ada Bung M. Sarif Chan yang adalah Ketua Indonesia Environment Guard Indonesia. Dan pada malam hari ini kita akan berbincang dengan tema soal pro kontra penanganan COVID-19. Sudah sejauh mana? Dan pastinya dua narasumber kita ini akan memiliki segudang informasi yang bisa mengedukasi kalian semua. Langsung saja saya sapa Bung Asgar Saleh. Bung, sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat. Semangat ya? Masih semangat. Kalau datang di Jarot pasti sehat. Harus sehat ya. Baik, soal topik kita di pro kontra penanganan COVID-19 sejauh ini, bagaimana selaku Direktur LSM Rorano yang berkecimpung dalam penanganan COVID-19 ini? Ya, yang pertama kita masih dalam status darurat kesehatan masyarakat ya, secara nasional. Status darurat itu belum dicabut, meskipun belakangan kita terkaget-kaget dengan istilah new normal, sesuatu yang diadopsi dari keputusan WHO tentang pola hidup normal baru. Dan bagi saya ini sebuah perbincangan yang akan melahirkan banyak debatable, karena memang sejauh ini Indonesia belum sepenuhnya siap. Kemudian apalagi kita bicara dalam konteks Maluku Utara ya, apalagi bicara dalam konteks Ternate. Hari ini misalnya kasus kita sudah menyentuh 146 kasus, 27 sembuh, kemudian 7 meninggal. Kita lihat presentasinya bedanya terlalu jauh antara teman-teman yang dinyatakan terkonfirmasi positif, kemudian yang sembuh maupun yang sudah duluan meninggal. Dan bagi saya memang ini harus hati-hati untuk diterapkan, karena jangan sampai kemudian kita memicu terjadinya gelombang serangan COVID yang kedua, dan itu risikonya ya bisa sampai ke herd immunity. Artinya sesuatu yang 5 abad lalu dikatakan oleh Darwin tentang natural selection teorinya, siapa yang kuat dia yang selamat. Oke, baik. Tadi disampaikan oleh Bung Gak sendiri soal yang sudah disikapi sekarang mau masuk di new normal. Bung M. Sarif Chan sendiri melihat soal pro kontra penanganan COVID-19 sejauh ini. Ya, jadi begini, kalau saya melihat COVID ini kan muncul dan kita gagap karena kita tidak punya kesiapan dan tidak punya informasi yang lengkap. Jadi COVID ini menjadi berbahaya karena secara ilmu pengetahuan dia belum tuntas. Karena dia belum tuntas, maka dia menjadi bodoh. Nah, setelah belakangan berjalan, saya kira keputusan pemerintah tepat sekali kita menuju new normal. Karena virus itu sendiri yang terjadi adalah harus kita jinakkan dengan virus of hope. Virus itu menjadi harapan, bukan virus of fear. Terus isu juga harus begitu, isu of fear yang terjadi sekarang ini. Jadi isu menjadi kekhawatiran, menjadi kepanikan publik. Bagi saya, pemerintah mengambil langkah new normal adalah sesuatu yang tepat. Karena pemahaman saya, gugus tugas COVID itu tidak mengobati. Dia hanya menjauhkan virus corona dengan publik. Dia hanya menjauhkan, tapi dia tidak mengobati. Dokter pun demikian. Dokter hanya mengobati tapi tidak menyembuhkan. Mindset ini harus kita paham. Kalau kita taruh harapan penyembuhan COVID ke kesehatan, ke dokter atau ke tim COVID, keliru sekali. Jadi bagi saya harus new normal. Kenapa new normal? New normal itu artinya kita menggugus COVID kan masyarakat itu sendiri. Tapi kalau misalnya benar, masyarakat sendiri itu menjadi gugus tugas COVID. Kesadaran itu menjadi muncul sehingga proses penyembuhan juga ikut efektif. Oke, berarti virus dijadikan sebagai sebuah harapan, masyarakat harus bisa beradaptasi dengan keadaan. Bung Gak sendiri melihat dengan pasien terkonfirmasi begitu tinggi dan
pola hidup normal baru yang kemudian dirancang untuk bisa diadopsi oleh Maluku Utara, misalnya Indonesia Maluku Utara hingga saat ini? Harus kita pahami dulu konsep new normal itu seperti apa. Bahwa new normal itu diberlakukan oleh negara di seluruh dunia, oke. Dan ada pelajaran penting sehari tadi ketika misalnya Korea Selatan yang sudah clear disebut-sebut WHO sebagai salah satu negara yang berhasil mengendalikan COVID-19, ternyata dia harus menutup lagi seluruh akses karena ada berkembang serangan kedua. Yang jadi soal kemudian adalah ada syarat yang ditentukan oleh WHO. Jadi yang paling penting itu kasus transmisi lokalnya harus tuntas. Nah, kalau misalnya kita bicara di Indonesia secara keseluruhan, DKI Jakarta saja sampai sekarang saya belum mendengar Anies Baswedan misalnya menyebut bahwa Jakarta akan new normal. Karena dia sadar betul banyak problem yang belum tuntas. Kemudian tadi kita baru dengar Gubernur Ridwan Kamil misalnya menyebut. Yang saya heran itu Ridwan Kamil itu dia membagi, jadi kita bicara perspektif Indonesia, jangan ambil yang jauh ya. Ridwan Kamil itu dia membagi Jawa Barat dalam 2 zona. Satu zona kuning, satu zona biru. Zona biru itu daerah-daerah yang sudah dinyatakan bisa membuka akses atau melonggarkan perekonomiannya karena memang mereka sudah menerapkan PSBB. Zona kuning itu daerah-daerah yang belum diizinkan membuka akses karena konsekuensinya mereka harus memperpanjang PSBB itu sosial berskala besar. Jadi pertanyaannya kemudian menjadi lucu kalau misalnya kita di Maluku Utara tiba-tiba tergagap kita tidak bikin PSBB nih. Tiba-tiba kita bicara new normal. Jadi tadi misalnya kita baca publikasi media Wali Kota Ternate menyebut pasar akan dibuka, hotel akan dibuka, resto akan dibuka, rumah makan akan dibuka, tempat wisata akan dibuka. Pertanyaan saya kemudian, memang selama ini pasar dibuka? Tidak ada sesuatu pun yang ditutup selama ini di Ternate. Dalam 3 bulan terakhir pandemi, tidak ada orang atau akses ekonomi yang ditutup. Yang ditutup adalah sekolah dan kantor, yang diliburkan untuk belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Karena itu memang kita mesti hati-hati, karena catatan penting dari WHO itu menyebut bahwa new normal itu bisa berlaku misalnya kalau ada 3 syarat ya. Sri, ada 3 syarat. Yang pertama itu basic reproduction number, R kita harus 0. Artinya jumlah orang yang berpotensi menularkan itu tidak boleh lebih dari 1. Indonesia itu masih 2,5. Tadi saya mendapat informasi dari Profesor Hussein Alting, Rektor Unhair, di Maluku Utara itu masih 4. Artinya kalau saya terinfeksi, saya punya peluang untuk menularkan 4 orang. Masih sangat tinggi, padahal WHO memberi standar harus di bawah 1 atau minimal sama dengan 1. Yang kedua, kita lihat kualitas rumah sakit kita. Sekarang kalau teman-teman ke rumah sakit, ada perawat yang sudah positif, kemudian banyak tempat yang sudah ditutup, ICU-nya sudah ditutup, laboratorium juga kemungkinan sudah ditutup, dan kita menghadapi darurat yang sangat serius di soal rumah sakit. Karena kalau ada orang sakit datang, jangan-jangan rumah sakit kita kolaps. Yang ketiga adalah rapid test. Secara terstruktur, terukur, itu disebut bahwa rapid test harus dilakukan 1% dari jumlah penduduk. DKI Jakarta itu 12 jutaan penduduknya. Dia sudah melakukan rapid test 160.000 lebih, tapi dia belum melakukan new normal. Kita di Maluku Utara, penduduknya itu 1.255.000 sekian. Yang kita sudah rapid test baru 5 ribuan, belum sampai 12.000 yang melakukan standar itu. Jadi kalau misalnya Bung Sarif menyebut bahwa ini adalah bagian dari ketakutan, memang semua orang takut. Semua sistem kesehatan di dunia jebol karena soal ini, bukan cuma di Indonesia, seluruhnya jebol. Karena itu memang kita butuh adaptasi, tapi model adaptasinya itu yang harus kita tuntaskan. Jadi seakan-akan jangan sampai ada euforia, oh ini kita new normal nih, kemudian tadi orang bebas ke Cikumolamo tanpa masker, orang ke mall tanpa masker, tidak cuci tangan, tidak jaga jarak, oh itu bukan new normal. Oke, baik. Nanti juga akan saya minta soal data terkini, tapi saya ke Bung Syarifkan dulu. Iya. Tadi menyetujui ada pola new normal, tapi data yang terlihat konfirmasi positif tinggi dengan beberapa keluhan juga di tengah masyarakat dan lain sebagainya. Mungkin ada pandangan soal PSBB juga tidak dilakukan, tiba-tiba sudah mau new normal. Iya. Sementara penanganan COVID sendiri belum terlalu sejauh ini. Ya, ini maksud saya. Jadi kita ini gagap dalam menangani COVID. Yang seperti saya bilang tadi bahwa soal COVID ini ilmu pengetahuan belum tuntas. Jadi sekarang kita harus pasang target harapan baru. Nah, kalau menurut saya melihat begini, bahwa kata orang ya, orang cerdas itu memberi informasi yang rumit menjadi sederhana. Nah di COVID ini saya lihat ya,
itu ada kepanikan-kepanikan karena informasi yang rumit itu ditampilkan juga rumit. Informasi seperti apa? Contoh begini, jumlah korban hari ini 107 positif, yang meninggal 7, sama dengan kan 100, iya kan? Tapi hitungan medis bilang enggak, dia tetap 107. Ini yang saya bilang, itu dapur medis. Dapur medis jangan dibawa di etalasi publik, karena publik itu matematikanya kan standar. Kalau 107 positif, tiba-tiba sembuh 7, sama dengan 100. Nah, contoh-contoh seperti ini kan menghasilkan kepanikan. Hitungan medis dibawa ke etalase publik, kemudian meningkat terus. Jadi pikiran orang terimajinasi bahwa ini nggak sembuh-sembuh karena meningkat terus pasiennya. Nah, itu satu hal yang itu. Kemudian yang menjadi pertanyaan publik, banyak pasien COVID belum dinyatakan positif, tiba-tiba meninggal. Setelah meninggal baru dibilang positif gitu. Nah, ini membuat keraguan publik itu. Terlambat informasi atau terlambat? Saya tidak tahu terlambat informasi swab test dan lain-lain, tapi yang jelas publik bertanya-tanya, semua pasien yang meninggal setelah meninggal baru keluar hasil positif. Nanti Bungga bisa bantu menjawab soal ini, Bungga. Ini tanda tanya besar. Oke, Bungga, soal sudah meninggal baru diketahui hasil positif COVID gitu. Sebenarnya, apa problemnya sebenarnya? Sebenarnya secara medikal saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Bahwa saya punya pengetahuan, oke. Karena sebenarnya pengetahuan seperti itu diakses. Jadi begini, bahwa mengapa ada pasien yang sudah meninggal, taruhlah almarhum Seko Tidore, kemudian mantan wali kota Tidore, ada beberapa orang yang sudah lebih dulu meninggalkan kita. Itu karena memang lebih kepada aspek teknis. Jadi mereka sudah di swab, ambil hasilnya sambil menunggu, ya Allah berkehendak lain. Jadi taruhlah misalnya almarhum Pak Seko Tidore itu masukkan jam 12 malam. Siangnya itu sudah diambil swab test. Cuma meninggalkan jam 5 subuh. Jadi belum sempat dipublikasi, ya kehendak Allah lain bahwa mereka sudah lebih dulu dipanggil. Dan itu realitas yang harus kita terima. Bahwa hasilnya keluar, oke, seperti itu. Jadi Bung Sarif benar bicara bahwa kita memang harus, ini sesuatu yang baru. Seluruh dunia belajar, seluruh dunia terkaget-kaget. Dan basicnya memang harus kepada saintifik, harus kepada pengetahuan. Jadi menghadapi pandemi ini selalu saya bilang di awal-awal, kalau misalnya jejak digital saya bisa dibaca, 3 bulan lalu saya orang pertama yang bicara bahwa Maluku Utara harus punya laboratorium. Kenapa harus punya laboratorium? Karena COVID, saya setuju dengan Bung Sarif, dia virus yang sebenarnya sama dengan HIV, sama dengan malaria, sama dengan penyakit-penyakit lain, tapi dia memiliki kecepatan untuk menyebarkan diri lebih dari virus yang lain. Itu problemnya. Karena itu memang kita butuh penegakan diagnostik yang cepat. Di mana penegakan diagnostik itu cepat? Laboratorium. Karena bagaimana orang memeriksakan diri, kemudian sebulan dia harus dikirim ke Makassar hasilnya, menunggu dari Makassar datang, bisa jadi orang yang sudah meninggal, bisa jadi orang yang sudah sangat sehat, dan itu menimbulkan pro dan kontra. Bahwa basis kita memang harus 3 hal. Yang pertama adalah kita percaya kepada otoritas pemerintah, meskipun itu debatable. Yang kedua adalah kita percaya pada kedokteran. Kedokteran ini saya harus men-stressing lagi, biar ini jadi kampanye untuk publik. Taruhlah Bung Sarif misalnya. Kalau misalnya tiba-tiba malaria, merasakan demam, Anda kan ke dokter, tidak ke dukun kan? Ke dokter. Kemudian oleh dokter diberi obat, vonis Anda malaria. Kemudian ini obat, Anda ke apotek mengambilnya obat. Anda tidak mendebat kok. Ah dokter, tidak mungkin saya malaria. Kan? Karena kita percaya dokter. Karena kita percaya ilmu pengetahuan kedokteran kan. Tapi kenapa ketika COVID, tiba-tiba orang menolak diagnosa dokter bahwa oh saya tidak COVID. Terus apa yang harus kita percaya? Sumber kepercayaan yang ketiga untuk membangun optimisme bahwa kita memang akan baik-baik saja adalah media. Sekarang setiap media terbit misalnya, orang selalu menyambutnya dengan hoax. Ini kan problem, sehingga kita tidak akan tuntas di masalah psikologi masyarakat, tiba-tiba kita harus diajak berdamai dengan corona. Berarti yang dimaksud dengan new normal harusnya adalah tadi dimaksudkan Bungga adalah sistem baru. Salah satunya ada juga laboratorium dan segala hal berkaitan untuk penanganan COVID-19 nih Bungga. Melihat problem ini kita lihat juga rapid test yang memakan biaya cukup banyak. Terus disuguhkan dengan new normal, masyarakat diminta untuk harus berpikir baru. Sementara keadaan seperti itu. Ya, jadi begini, saya balik ulang logikanya Pak Asgar tadi.
Kalau penyakitnya itu standar dan tuntas ilmu pengetahuan tentang penyakit itu, masyarakat pasti percaya dokter. Dan misalnya malaria itu kan tuntas, polio, kemudian penyakit demam berdarah, itu ilmu pengetahuan sudah tuntas dan dokter juga tuntas dengan itu. Artinya ada penyembuhan, tapi COVID ini kan belum tuntas. Bahkan dokter di rumah sakit itu pun bukan ahli virus, bukan spesialis virus corona. Dia hanya ahli paru. Jadi yang keraguan itu masyarakat kemudian bertanya-tanya, iya wajar, kita nggak bisa salahkan juga. Kalau sudah tuntas, ada ahli virologi, ada ahli spesialis COVID, dan dia mampu menyembuhkan sekian banyak pasien, saya kira rakyat tidak akan menolak, masyarakat tidak menolak, masyarakat percaya-percaya saja. Jadi logika itu keliru yang dibilang sama Bang Asgar. Tapi kalau misalnya masyarakat percaya, saya sakit, bahkan kalau misalnya kita lihat sendiri nih Bung, orang hampir takut mau pergi ke rumah sakit, ke puskesmas, karena takut nanti divonis corona atau divonis, oh ini imunnya tinggi, antibodinya lemah dan sebagainya. Orang mulai takut ke rumah sakit. Kalau dalam kasus Ternate wajar, karena kita punya transmisi lokal sekarang. Kita punya banyak sekali transmisi lokal. Malah saya mau mengatakan bahwa kita harus berhati-hati terhadap semua orang di Ternate karena kita patut menduga mereka positif corona. Kalau misalnya Bung Sarif menyebut ini tidak ada ahli virologi di sana, memang benar. Tapi jangan lupa bahwa ketika Wuhan, ini bukan cuma Ternate loh. Seluruh dunia itu terkapar karena corona. Amerika saja yang punya kecanggihan ilmu pengetahuan dan riset yang begitu lama, sekarang terkapar karena itu. Makanya harus disepakati bahwa oke, virus ini ada, gitu. Bahwa tadi Anda menyebut misalnya mengapa orang malaria, karena memang mereka tahu. Tapi Anda jangan lupa bahwa malaria dulu ketika ketika pil malarianya belum ditemukan, orang juga mencari Rorano. Kalau kita baca sejarah peradaban misalnya, saya selalu menyebut gini, Mbak Sri, perjalanan manusia itu selama peradaban ini manusia berlangsung adalah perjalanan adaptasi. Jadi bagaimana orang beradaptasi terhadap alam, terhadap lingkungan dan bla 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 yang lain. Kalau kita bicara sejarah tuntas, Alfred Russel Wallace itu dia terkapar 3 bulan di Santiong karena menderita malaria. Saat itu obatnya belum ada. Dia menggunakan ramuan tradisional di sini dan minum, kemudian setelah dia sehat, dia menyatakan, oh hanya orang sehat yang akan survive, hanya orang kuat yang akan sembuh. Itu malarianya belum. Bahwa sekarang vaksinnya belum ditemukan, oke. Makanya jalan tengahnya adalah bagaimana kita, karena pandemi ini berlangsung 2 atau 3 tahun ke depan, kita tidak tahu. Ya, jadi dimaksud dengan new normal itu adalah protokol kesehatan yang sudah disepakati di awal, kita tegakkan. Gitu. Kalau Anda tidak mau menegakkan juga tidak masalah, resikonya Anda akan sakit, kan begitu. Baik, di tengah perdebatan soal new normal dan tidak new normal, kita lihat grafik pasien terkonfirmasi positif semakin tinggi gitu. Apakah karena memang penanganan COVID-19 ini yang agak lemah, atau karena memang masyarakat yang tidak terlalu sadar soal protokol kesehatan yang diperintahkan pemerintah? Saya membaginya ada 2 fase, Sri. Jadi fase pertama itu adalah fase-fase yang disebut imported case, ya. Orang yang datang dari luar daerah di awal-awal sepanjang bulan April misalnya kita tahu 01, 02, 04, 05, 06 itu semuanya orang dari luar. Orang Ternate, orang Maluku Utara melakukan perjalanan dari Bandung, dari Goa, dari Jakarta, dari mana-mana dari luar. Itu mereka sangat sehat, sama seperti saya, sama dengan Bung Sarif, sama dengan teman-teman yang lain. Orang-orang ini yang terinfeksi virus itu sehat. Sehingga mereka dikarantina. Maksud dikarantina bukan diobati. Tapi mereka tujuan utamanya adalah memutus mata rantai agar mereka tidak menularkan ke orang-orang yang rentan. Siapa orang-orang rentan? Orang tua, anak-anak bayi, orang tua mereka yang di rumah. Tapi kan itu kita tidak lakukan penanganannya secara tepat. Bahwa mereka dikarantina oke, tapi pemutusan mata rantainya berjalan lambat. Sehingga kemudian adalah terjadinya transmisi lokal. Aceh Huda misalnya yang 8 kasus sekarang itu tidak kemana-mana. Mereka tidak memiliki riwayat perjalanan keluar daerah, hanya di Aceh Huda. Makassar Timur juga demikian, ada beberapa kelurahan di Ternate yang angkanya sudah sangat besar. Rata-rata orang terinfeksi tidak melakukan perjalanan di mana-mana. Artinya bahwa kuat dugaan mereka terinfeksi antar orang-orang di Ternate yang kita tidak tahu siapa, gitu. Bahwa tadi Bung Sarif menyebut mengapa angkanya tetap, saya setuju pikiran itu. Ini model komunikasi sebenarnya. Makanya saya selalu menyebut dalam menghadapi situasi pandemi, komunikasi publik yang benar dan tepat itu jadi kunci. Minimal 80% problem akan selesai. Kalau hari ini Anda pejabat otoritas, kemudian Anda menyebut hari ini 100 orang terkonfirmasi, kemudian besok Anda meralatnya jadi 60, itu jadi pertanyaan besar. Karena itu harus tuntas, tidak bisa menyebut hari ini kemudian besoknya klarifikasi. Soal 146 misalnya sekarang di Maluku Utara, itu akumulasi. Sama seperti sudah berapa puluh ribu di Indonesia, kan kasus pertama di
Bekasi juga masuk, dihitung gitu. Oke, baik. Disampaikan oleh Bunda. Ya, jadi begini. Melihat COVID ini tidak bisa satu sudut pandang. Ya, saya setuju. Harus lingkar pandang. Jadi bertahan dengan PSBB dengan satu sudut pandang itu bahaya, karena COVID itu tidak berdiri sendiri. Justru orang yang jadi korban, orang yang tidak kena COVID itu karena korban ekonomi. Anda harus paham benar bahwa COVID itu kita selamatkan 20 orang atau 30 orang, tapi kita korbankan 1 juta sekian orang. Karena orang sekarang nggak bisa belanja karena tidak ada uang. Jadi harus ada kearifan. Dan itu saya bilang bahwa sampai kapanpun kalau kita PSBB saja, itu kita tidak percaya rakyat. Berikan kepercayaan kepada rakyat. Kesadaran itu muncul dari bawah. Yang kita kasih informasi adalah kesadaran kesehatan. Ini kan soal sanitasi aja. Dulu kita sanitasinya jelek, sekarang kita harus bagus. Dulu kebiasaan kita tidak pakai masker, kita pakai masker. Simple kok menurut saya. Sehingga tidak fear ya, tidak menakutkan, tidak mengkhawatirkan publik. Biarlah publik percaya kepada publik bahwa kesadaran itu penting untuk menyembuhkan COVID. Saya kira menurut saya saatnya new normal harus diterapkan. Iya, di tengah new normal harus diterapkan, tapi protokol kesehatan tidak diikuti oleh masyarakat. Misalnya kita lihat di tengah pasar, mall dan lain sebagainya, orang jalan bebas tanpa cuci tangan, tanpa pakai masker dan lain sebagainya. Kalau misalnya new normal diterapkan, nanti bagaimana kondisi masyarakat yang tidak sadar soal protokol kesehatan? Biar aja. Kalau dia tidak sadar, biar aja. Nanti terkonfirmasi positif semakin tinggi. Ya sudah, itu urusan rumah sakit. Itu yang saya bilang egois sih sebenarnya. Bukan begini. Sebentar, Kita Anda harus menyebut percaya seperti kepada itu, rakyat, bahwa rakyat itu saya setuju, Bung Sari. punya harapan kesehatan, punya harapan sanitasi yang baik juga. Sudah berdiskusi dengan sangat panas ya dengan Direktur LSM Rolano, Bung Asgar Saleh, dan juga Ketua Indonesia Environment Guard Indonesia, M. Sarif Chan. Tentunya topik kita soal pro kontra penanganan COVID-19 ini adalah tujuan untuk mengedukasi kalian yang sedang menonton, dan kita berharap juga ini bisa menjadi sebuah informasi dan bisa membuat kita terus bersemangat dalam menghadapi kondisi COVID-19 saat ini. Tapi sebelum kita pamit, saya ingin kita bersalaman dulu, dua narasumber. Oke. Baik, dan tentunya seperti biasa jangan lupa like, comment, and subscribe ya video atau channel YouTube Cerita Jarot, karena kita masih akan mempunyai edisi-edisi selanjutnya dengan ragam informasi edukatif, terutama soal pandemi COVID-19. Saya Triwah ini pamit undur diri beserta dengan dua narasumber kece saya di samping kiri kanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.